Selamat pagi Bu Fengki. Selamat pagi Bu. Bu Fengki sedang sibuk nggak posisinya hari ini? Oh kebetulan lagi tidak, aku lagi jam kosong untuk belajar pagi ini. Saya minta waktu Ibu sebentar ya. Iya Bu. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin ya Bu ya, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas 6 ya kan? Nah, supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu Ibu dalam mengembangkan, meningkatkan kompetensi Bu Fengki yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Nah, di sini Bu Fengki dapat bercerita-cerita kepada saya. Kita ngobrolnya santai-santai aja ya Bu ya. Iya Bu ya. Jadi dari kegiatan praobservasi ini saya lakukan untuk melihat kesiapan Bu Fengki dalam melaksanakan pembelajaran besok yang akan dilaksanakan. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini saya mau bertanya, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita saat ini? Semoga dengan saya bisa obrolan saya dengan Ibu hari ini ya kita dapat bertukar pikiran mungkin dengan banyaknya berbagi pengalaman mungkin dari Ibu ataupun dari sebaliknya, ini dapat menambah pengalaman saya gitu ya Bu, menambah wawasan saya untuk kedepannya untuk memperbaiki setiap kinerja dan juga cara mengajar saya di kelas. Baik Bu, jadi yang Ibu Fengki harapkan kita saling berbagi informasi ya Bu ya, sharing bersama berkaitan tentang pembelajaran yang dilakukan Bu Fengki besok hari ya. Semoga saya bisa membantu Ibu, semoga juga nantinya Bu Fengki tidak merasa terbebani dengan adanya saya pada saat melakukan observasi di kelas Ibu nanti. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, besok Bu Fengki mau mengambil materi tentang apa? Iya, kebetulan besok materi saya itu pembelajaran matematika ya Bu ya. Jadi saya akan mengambil tentang luas lingkaran. Oh, mengenai lingkaran. Baik, berarti tentang pelajaran matematika ya Bu iya, ya? Iya Bu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat sesuai mengenai pembelajaran besok itu apa Bu? Berdasarkan kegiatan pembelajaran akan saya lakukan, ini tujuan pembelajaran yang saya ambil itu melalui pengamatan video pembelajaran, itu siswa diharapkan mampu untuk membuktikan dan memecahkan rumus luas lingkaran menggunakan metode pendekatan rumus luas persegi panjang dengan tepat. Lalu melalui diskusi kelompok diharapkan siswa mampu untuk dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik sekali tujuan pembelajaran yang sudah Ibu buat ya. Nah, di sini Bu Fengki sudah melakukan beberapa persiapan pastinya ya untuk kegiatan pembelajarannya. Apa saja yang sudah Ibu persiapan untuk melakukan pembelajaran besok? Yang pertama pastinya saya menyiapkan itu perangkat pembelajaran, baik itu seperti NPP, kemudian saya juga menyiapkan media pembelajaran yang akan saya gunakan dan juga LKPD. Jadi persiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Oke, berarti semuanya sudah lengkap ya kalau saya lihatnya ya Bu ya. Iya. Jadi semoga apa yang Ibu persiapkan nanti untuk kelancaran pembelajaran besok. Nah, dari sini tentunya ada beberapa materi yang Bu Fengki merasa kesulitan dalam menyampaikannya kepada murid-murid. Pasti murid-murid ada yang sulit untuk menangkapnya. Nah, di sini berkaitan tentang apa ya Bu ya? Memang banyak sekali Bu yang tantangan, atau kan dapat juga dikatakan tantangan bagi saya itu untuk menjelaskan materi ini kepada siswa, di mana kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ada siswa yang cepat menangkap dalam materi yang diajarkan, ada siswa juga yang sedang mungkin kadang memahami ataupun tidak, ada siswa yang sangat-sangat sulit sekali untuk memahami dengan materi yang akan saya sampaikan ini. Jadi dari yang Bu Fengki sampaikan tadi, berarti dari kesiapan belajar murid yang saya dengar tadi, ada murid yang cepat menangkap pelajaran,
ada yang sedang-sedang dan masih ada yang kurang ya Bu ya. Nah, terkait dengan kesiapan belajar murid ini, tentunya Bu Fenki mempunyai strategi atau model pembelajaran atau metode pembelajaran yang akan Bu Fenki gunakan terkait dengan materi luas lingkaran. Sekarang coba Bu Fenki ceritakan secara singkat bagaimana kegiatan yang akan Ibu Fenki lakukan. Ya. Nah, di sini untuk mengatasi keadaan siswa yang bermacam-macam karakter ya Bu ya, karakternya berbeda-beda, ada yang mudah dalam menangkap materi yang akan diajarkan, ada yang susah maupun ada yang sedang biasa-biasa saja. Nah, di sini saya benar-benar harus menyiapkan strategi yang dapat menarik perhatian mereka ini supaya mau mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Jadi saya menyiapkan media. Di sini saya perlu menyiapkan media yang berbentuk konkret, yang nyata, mungkin yang dapat secara nyata dapat mereka lihat dan dapat mereka praktekkan, maupun juga saya juga menyiapkan beberapa mungkin media gambar yang menarik, apalagi ini menyangkut luas lingkaran. Saya menyiapkan sebuah gambar lingkaran yang terdiri dari kertas berbeda warna untuk nanti akan dipraktekkan atau dilakukan percobaan secara bersama-sama dengan siswa. Kemudian saya juga menyiapkan lembar kerja siswa yang dimana di sana dapat petunjuk-petunjuk agar mereka nanti dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Bagus sekali ya Bu ya, apa yang sudah Ibu rencanakan tadi sangat mendetil sekali ya Bu ya. Nah, jadi Bu Fenki sangat mempersiapkan terkait dengan alat peraganya tadi, juga medianya sesuai dengan kebutuhan muridnya ya. Jadi pasti nantinya akan ada beberapa murid yang mendapatkan LK. Pasti dalam LK itu ada LK yang berbeda-beda jenisnya untuk anak sesuai dengan tingkat kemampuan anaknya ya. Ada yang mudah, sedang, bahkan ada yang tinggi yang membutuhkan anak itu berpikir lebih kritis lagi untuk menghadapi LK yang Ibu berikan tadi. Di sini juga saya juga sudah melihat bahwa Bu Fenki juga sudah mempersiapkan terkait kebutuhan belajar tadi mengenai media pembelajarannya tadi dengan kertas warna-warni ya. Iya. Nah, itu dari apa yang sudah Ibu persiapkan tadi sudah memunculkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya. Iya, jadi ada siswa yang membutuhkan bantuan ya Bu ya di dalam kelas Ibu. Nah, di sini saya melihat ada alat peraga yang digunakan, nantinya murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan materi tersebut. Nah, bantuan seperti apa yang akan Ibu berikan terkait dengan kemampuan murid yang berbeda-beda tadi Bu? Ya Bu, yang pastinya saya akan selalu mengawasi kegiatan yang mereka lakukan. Mungkin apabila mereka mengalami kesulitan, saya akan mencoba untuk membimbing dan mengarahkan, memberikan petunjuk bahwa ini akan dilaksanakan seperti ini. Bagus sekali ya Bu Fenki, berarti Bu Fenki sudah ada pandangan, sudah ada gambaran untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan sebaik mungkin ya. Nah, terkait dengan apa yang Bu Fenki siapkan ini, pasti ada beberapa hal yang masih dirasa ada yang kurang. Ya Bu, yang bisa kita lihat tadi, ya kira-kira apa saja Bu yang menurut Ibu kurang? Bu, dalam proses kegiatan yang telah lakukan, masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki dari perangkat, mungkin dari media dan ataupun dari hal lainnya. Dan ini saat ini saya sedang tahap memperbaikinya kembali dan sedang saya kerjakan. Jadi Bu Fenki sudah mulai mengerjakan dan melengkapinya ya. Kapan kira-kira itu? Setelah ini akan saya lakukan, akan saya kerjakan. Bu Fenki membutuhkan bantuan siapa yang dapat membantu Ibu mempersiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok? Dengan rekan guru, dengan rekan sejawat, mungkin saya juga akan sebelum mengajar mungkin saya tanya berdiskusi terlebih dahulu atau perlu melakukan diskusi gitu kan sebelum mengajar, apakah tepat tidak akan hal yang akan saya lakukan terapkan di dalam kelas. Bu Fenki, nanti saya akan membantu Ibu apabila nanti Bu Fenki membutuhkan alat peraga atau masih ada yang kurang, nanti silakan Ibu
berbicara dengan saya, kita saling sama-sama membantu ya Bu, kekurangan apa nantinya pada saat kita mempersiapkan proses pembelajaran besok. Iya Bu, terima kasih sekali Bu. Itu benar-benar sangat saya butuhkan lah dari kerjasama dengan Ibu. Tadi Bu Fenki sudah menceritakan bagaimana strategi pembelajaran yang akan Ibu Fenki lakukan, bagaimana persiapannya. Nah, tentunya dari proses pembelajaran ini, dari Bu Fenki sendiri, ada beberapa kompetensi yang akan Ibu sampaikan atau akan Ibu kembangkan. Nah, terkait dengan supervisi akademik ini, saya sampaikan di awal mengenai tentang perkembangan Ibu ya. Tadi apa sih tujuannya kita melakukan supervisi ini? Kita adalah mengenai tentang perkembangan Ibu Fenki dari kegiatan supervisi akademik ini. Nah, sekarang coba Ibu sampaikan mana yang bisa saya bantu berkaitan dengan area perkembangan Ibu. Bu Fenki ingin mengembangkan apa? Di sini saya ingin meningkatkan pengembangan intrakurikuler saya Bu Eka. Bagaimana saya menyampaikan materi kepada siswa agar lebih jelas mungkin, dan supaya dapat menangkap dengan gampang dan tertahan dalam murid itu lama. Biasanya pembelajaran yang menarik dengan benda konkret ataupun bisa membantu pembelajaran yang bermakna. Kemudian dalam pengembangan sosial emosional, di sini keberagaman murid, materi yang pembelajaran yang dianggap sulit, sehingga ada beberapa anak yang langsung menyampaikan kalau tidak bisa atau sulit, sehingga terkadang emosional saya sering naik. Jadi maka dari itu saya ingin belajar bagaimana cara mengembangkan kemampuan atau menstabilkan diri saya untuk naik turun. Kemudian bagaimana cara saya untuk mengembangkan kemampuan saya di bidang emosional saya di saat mengajar. Berarti mengenai mengontrol emosi ya Bu ya. Terkadang sulit gitu Bu, kadang-kadang mau kelepasan. Ya, apalagi karakter siswa kan banyak sekali ya karakter murid ya. Nah, jadi yang saya tangkap di sini, Bu Fenki ingin mengembangkan kemampuan mengajar yang terkait dengan kompetensi profesional, pedagogik seperti itu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, Bu Fenki juga ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi keanekaragaman murid ya. Kemudian memang betul terkadang kita suka terpancing emosi kita kepada murid ya Bu, apalagi ada anak yang ingin perhatian, ada anak yang cepat selesai mengerjakan, tetapi ada anak yang belum selesai mengerjakan tugas kita gitu ya. Kita pasti akan terpancing emosi kita. Nah, oke, bagus sekali Bu Fenki. Nanti saya akan mencoba membantu dalam observasi dan pasca observasi ya Bu. Jadi nanti akan saya melihat bagaimana proses Ibu mengajar. Setelah itu kita akan melihat berbincang kembali setelah Ibu mengajar nanti ya pasca observasinya. Nah, terkait dengan kompetensi yang akan Ibu Fenki tingkatkan itu punya strategi. Strategi dalam Bu Fenki untuk meningkatkan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi apa? Coba Ibu jelaskan. Ini strategi yang akan saya lakukan itu saya akan berusaha menyiapkan perangkat yang tentunya jauh lebih baik dari apa yang telah saya lakukan, perangkat yang sudah saya siapkan sebelum-sebelumnya. Selain itu media-medianya pun perlu saya pikirkan ulang apa yang cocok dengan karakter peserta didik yang bermacam-macam tersebut. Kemudian mungkin media juga perlu saya perhatikan itu yang dapat menarik minat dan keinginan siswa sehingga mereka benar-benar tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu tadi mengenai kompetensi pedagogiknya Ibu ya. Nah, sekarang kalau mengenai kompetensi sosial emosionalnya bagaimana? Ya, itu tadi saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap supaya nanti dalam prakteknya saya bisa menyampaikan materi dengan lebih jelas. Itu merupakan pengembangan sosial emosional dari dalam diri saya.
Jadi yang ingin tadi yang saya tangkap ya Bu ya dari awal pembicaraan kita tadi, Bu Fenki menyampaikan bahwa adanya perbedaan lembar kerja. Itu bagaimana? Maksudnya gini Bu, mungkin perbedaan dari lembar kerja yang ada itu ini mengenai tingkat kesulitan, misalnya dari awalnya kegiatan itu semuanya sama, nanti pada saat di lembar kerja begitu mungkin ada tingkat kesulitan setiap soal yang diberikan itu berbeda. Bagi mungkin anak yang memiliki kemampuan yang sudah lumayan, maka dia tingkat kesulitannya akan lebih tinggi. Sedangkan untuk siswa yang sedang berbeda lagi, apalagi untuk siswa yang kemampuannya kurang, maka itu akan diberikan soal yang tidak terlalu sulit gitu. Mungkin yang dapat mereka pahami dengan baik. Bagus sekali Bu. Saya menggarisbawahi bagaimana cara Ibu mengontrol emosi ya. Jadi murid, kalau semua murid itu kita memberikan emosi, kita memberikan caranya itu sama, itu pasti tidak sesuai ya, karena banyak sekali karakter murid yang ada di kelas kita ya. Jadi, karena perbedaan itu makanya kita mengontrol emosinya pun juga kadang tidak stabil. Jadi benar sekali Bu Fenki sudah melakukan strategi yang tepat, yaitu untuk membedakan antara tugas yang diberikan kepada siswa. Nah, di sini saya menangkap dalam pembelajaran berdiferensiasi itu berkaitan dengan diferensiasi konten, yaitu bahan ajar yang Ibu berikan itu berbeda. Selain itu juga ada diferensiasi proses dengan cara bagaimana tadi anak mulai memotong-motong kertasnya ya Bu ya, mengerjakan itu. Nah, baik Bu Fenki, di sini nantinya saya akan membantu Bu Fenki dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik ini. Nanti di kegiatan observasi, semoga Bu Fenki bisa lancar menerapkan yang sudah Bu Fenki rencanakan. Kemudian nanti setelah kegiatan ini selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, setelah kegiatan observasi nanti. Jadi kita melihat kegiatan apa yang tidak terlaksana dan kegiatan apa yang sudah terlaksana sesuai dengan rencana yang Ibu buat. Kemudian kita akan menyusun bagaimana rencana pengembangan diri Bu Fenki untuk jangka panjangnya. Untuk pelaksanaannya, kira-kira kapan akan Ibu lakukan pelaksanaan pembelajarannya? Mungkin besok bisa Bu. Baik. Kalau gitu berarti besok saya akan melakukan observasi ya Bu ya di kelas Ibu. Baik, terima kasih Bu Fenki. Semoga besok tidak ada halangan suatu apapun pada saat proses pembelajaran. Besok kita akan bertemu di kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, baik, kalau gitu saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf ya Bu Fenki sudah mengganggu waktu istirahat Ibu ya. Terima kasih. Tidak apa-apa Bu, dengan begini saya juga dapat pengalaman dari Ibu untuk berbagi bagaimana untuk mempersiapkan hal-hal yang baik ke depan dalam memperbaiki kinerja saya untuk mengajar di dalam kelas. Baik, terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini kita akan belajar seperti biasa, tapi terlebih dahulu sebelum belajar kita berdoa agar setiap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Ya. Oke, sekarang Ibu minta dulu untuk ketua kelas memimpin kita berdoa. Siap, gerak berdaya dimulai. Siap, gerak berdaya selesai. Untuk menambah semangat kita sebelum belajar, kita akan menyanyikan dulu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Siapa yang mau memimpin temannya untuk menyanyi di depan? Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Gerakan nasional revolusi mental, siswa berkarakter Indonesia.
baik kita melakukan literasi dulu ya. Silakan dibaca teks yang ada pada tampilan PowerPoint yang di depan kalian. Silakan boleh kalian mulai membaca sekarang. Masih ingatkah kalian dengan benda-benda ini? Berbentuk apa kak? Lingkaran. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang lingkaran. Lingkaran itu mempunyai diameter, mempunyai jari. Kemudian kita sudah juga belajar tentang luas keliling lingkaran ya. Kita sudah belajar tentang keliling lingkaran. Sekarang ibu tanya, siapakah yang masih ingat nilai Pi itu berapa? 22 tentang lingkaran 13. Iya, nilai Pi itu 22/7 atau 3,14. Lalu bagaimana rumus keliling lingkaran? Yang masih ingat siapa? Yang masih ingat rumus keliling lingkaran? Boleh angkat tangan yang masih ingat rumus keliling lingkaran? Siapa yang masih ingat rumus keliling lingkaran itu apa? Yang kita pelajari adalah tentang luas lingkaran ya. Kita perlu tahu bagaimana cara menentukan luas lingkaran. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran kita yaitu melalui mengamati video pembelajaran yang ada pada tayangan PowerPoint, siswa mampu memecahkan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang dengan tepat. Tujuan yang kedua yaitu melalui pengamatan video pembelajaran, siswa mampu membuktikan rumus luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang dengan tepat. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berhubungan dengan luas lingkaran dengan benar ya. Dan itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kemudian sekarang kalian boleh mengamati video pembelajaran yang ada pada tayangan. Videonya. Nah, sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kita akan melakukan praktik yaitu memecahkan rumus luas lingkaran menggunakan rumus luas persegi panjang ya. Sekarang ibu minta duduk berkelompok. Sudah duduk berkelompok semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang semuanya sudah duduk berkelompok. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, ibu akan tapi adakah yang mau ditanyakan sebelum kita memulai? Ada yang belum dimengerti? Tidak ya, sudah paham ya? Sudah paham. Nah, ibu akan membagikan LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD dan juga alat peraga yang akan kita gunakan. Nah ya, dalam LKPD sini ada petunjuknya yang akan kita lakukan ya. Petunjuk yang akan kita kerjakan mengenai sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya. Nah, ibu juga akan membagikan alat peraga yang akan kita gunakan, di mana ini ada gambar berbentuk lingkaran, ada dua warna ya, ada warna merah dan juga warna biru. Nanti sesuai dengan petunjuk tadi pada video pembelajaran yang sudah kalian tonton, kalian kerja sesuai petunjuk itu ya. Seperti ini, nanti jadinya sudah seperti ini. Nah, ya, ini sudah seperti yang ibu kerjakan ya. Nanti jadinya seperti ini. Ini kalian gunting menjadi dua bagian, warna merah dan warna biru. Ya, tadi gunting dua bagian, kalian susun. Nah, di bagian-bagian ini ada beberapa bagian. Ini ada dibagi menjadi 16 bagian. Bagian-bagian ini namanya jump ring.
bagian-bagian ini namanya juring lingkaran. Nanti salah satu warna, ya, salah satu warna nanti kalian potong tengah-tengah kecil, satu aja jadi gunting. Nanti harus diambil satu dipotong tengah seperti video tadi. Paham ya? Untuk di pinggirnya biar dia membentuk bentuk apa ini jadinya? Persegi panjang. Ya, jadi perhatikan sesuai dengan penjelasan guru tadi, bahwasanya lingkaran itu memiliki dibagi menjadi dua. Tengah-tengah apa namanya? Garis apa kalau di tengah-tengah? Ya, meter. Dipotong sesuai diameternya, dibagi dua antara warna merah dan warna biru. Lalu kalian gunting menjadi 16 bagian. Yang bagian-bagian itu disebut apa tadi? Juring lingkaran. Sekarang boleh mulai beraktivitas, bekerja kelompok. Setelah selesai itu, kalian kerjakan RKPD-nya, ya. Di sini kan ada berbentuk apakah, ada masalah. Sebelum kalian memecahkan masalah di RKPD, sebelum menyerahkan ini, kalian lihat dulu kegiatan yang harus dilakukan. Buka dulu RKPD-nya halaman 3. Kegiatan yang akan dilakukan pada halaman 3. Pada halaman 3 itu ada petunjuk. Ada petunjuk mengerjakan, ya. Ambillah sebuah model lingkaran, ya, yang ada dibagi menjadi 2 itu. Lalu ikuti petunjuknya, ya. Ikuti petunjuknya. Kamu mulai jawab pertanyaan di sini setelah selesai lakukan. Sekarang boleh mulai. Gunting juringnya. Kan ada tadi satu bagian, harus diambil satu dibagi tengah, satu aja, ya. Dibagi tengah, coba biar dia pas baginya tengahnya gimana. Digaris dulu pas tengah-tengah. Untuk ini, ya seperti itu, ya. Nah, satu aja. Nah, digunting untuk pinggirnya nanti, ya kan. Coba kalian dulu. Hari ini nanti gunting nggak usah lagi, cuma ngikutin aja, ya. Nah, tadi udah ada satu yang seperti ini, ya. Coba perhatikan dulu. Ya, mau yang biru atau yang ini satu. Tapi kalau dia biru, berarti yang bagian bawah merah. Tapi kalau kalian gunting yang merah, bagian bawah biru, biar pas. Ya. Ada yang salah, ada yang nempel di bagian. Terus ada yang salah. Coba semuanya, coba letakkan dulu sebentar agar lebih semangat. Lanjut lagi biar lebih semangat, lebih kompak. Ini ada reward, ya, bagi kelompok yang paling kompak. Ya, bagi kelompok yang paling kompak. Nah, kepada diri, coba sekarang kita tepuk semangat. Ya, udah semangat? Mari kita bekerja kembali. Lanjutkan lagi. Luas persegi panjang sama dengan B kali F, ya. Dan tadi dijawab, ya, di sini sesuaikan kesimpulannya apa berdasarkan yang sudah kalian praktekkan ini tadi, ya. Kesimpulannya biasa luas
luas lingkaran gimana ya? Belum ini lagi. Sudah? Ini udah dijawab? Yang ini belum? Sama loh. Ini lagi ya? Coba perhatikan. Yang R ini jari-jari, Bu. Ya, R itu apa kalau lingkaran? Jari? Jari. Ini jari-jari. Ini kesimpulannya apa? Berdasarkan setelah kalian praktek ini tadi. Setelah itu, ini juga dibahas. Ya, ini juga dibahas ya. Apa yang kalian kerjakan tadi. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Ya. Setelah selesai kalian berdiskusi, kita akan melakukan presentasi ke depan ya. Tapi sebelum presentasi ke depan, Ibu minta semuanya kembali berdiri dulu untuk menambah semangat kita lagi. Berdiri, kasih jarak biar bebas untuk bergerak. Ya, kasih jarak biar lebih semangat kita berdiskusi. Semuanya. Kemarin kita akan tampil ke depan. Coba, kelompok apa yang mau maju ke depan? Ya, kelompok Sina. Kelompok Sina mau maju ke depan. Kelompok yang lain dengarkan dan boleh kasih komentar nanti ya. Silakan kelompok Sina. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Sina ingin membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan pemikiran. Luas persegi panjang adalah panjang dikali L sama panjang dikali L sama dengan R. Panjang sama dengan setengah keliling. Luas keliling sama dengan setengah kali K kali R. Sama dengan setengah 2 kali B kali R. Sama dengan B kali R kali R. Sama dengan B kali R dua. Jadi rumus luas lingkaran adalah B kali R atau 1 per 4 B kali B kali D. Demikian teman-teman hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Coba gimana tampilan teman-teman kelompok dari kelompok Singa? Gimana tampilan dari teman-teman kelompok Singa? Sudah bagus? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Sekarang berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi, teman-teman. Kami dari kelompok burung akan membacakan diskusi kami. R sama dengan B kali R sama. Jadi kesimpulan kami, rumus luas lingkaran adalah B kali R kuadrat atau 1 per 4 kali B kali D. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dan kesimpulan kami. Demikianlah diskusi kami. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan untuk teman kalian dari kelompok Harimau. Nah, tadi kita sudah berdiskusi ya bersama dengan teman kalian. Bagaimana diskusinya tadi? Berjalan lancar? Nah, setelah kita berdiskusi, sudah coba kita ingat lagi apa rumus luas lingkaran setelah kita mencoba membuktikan menggunakan rumus luas persegi panjang. Apa rumus luas lingkaran? Luas sama dengan dikali nilai pi berapa? 227 atau 13?
Ibu lihat dari kalian berdiskusi, kerjasama dengan temannya. Mungkin ada juga yang ini ya, ada yang aktif, ada yang tidak aktif, dan juga ada hasil kerjanya yang bagus dari LKPD maupun dari gambar yang kalian buat, dari alat peraga yang kalian buat tadi ya. Di sini tadi sudah Ibu perhatikan yang kerjanya bagus, yang hasilnya maupun yang aktif. Nah inilah pembelajaran kita hari ini. Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak. Nah ingat, kita tadi sudah menentukan atau memecahkan dan membuktikan rumus luas lingkaran dengan menggunakan bangun persegi panjang. Nah, coba tanya, siapa yang masih tahu, yang ingat tadi apa rumus luas lingkaran? Apa rumus luas lingkaran? Pi kali R kuadrat atau Pi kali 3 atau Pi kali 1/4 dikali Pi kali D kuadrat. Ya. Ikan paling kelakunya uduk dibungkus daun kalas rapi-rapi dikebet tali bersyang. Sebelum kita pulang dan mengakhiri pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin kita berdoa. Siap,